Tidak pernah melihat anak yang begitu malang. Sejak kecil mandiri tanpa orang tua. Di usia yang masih kecil, hidupnya menggelandang di alam liar. Kekurangan gizi yang berkepanjangan membuatnya terlihat sangat kurus. Meskipun sudah berusia 8 tahun, tapi terlihat lebih pendek dibandingkan teman sebayanya. Narasi dokumenter menyebutkan bahwa sebuah karung dan pakaian kompang-camping adalah seluruh harta miliknya. Agar tidak kelaparan, dia setiap hari berjalan di sepanjang jalan mengumpulkan botol kosong untuk ditukar dengan makanan. Sosok kecilnya dengan karung besar terlihat sangat menyedihkan. Meskipun hari-hari seperti ini sangat sulit, namun, dia sudah terbiasa dengan kemandirian. Narasi dokumenter menyebutkan bahwa dia tetap melangkah dengan riang. Ketika dia berbelok di jalan, terdengar samar-samar suara gonggongan anjing yang mendesak. Narasi dokumenter menjelaskan bahwa itu adalah seekor anak anjing yang terjebak di saluran pembuangan. Di sekelilingnya tidak terlihat pemiliknya. Karena kita sama-sama orang yang terpuruk, mari kita berjalan bersama. Nanti kita bisa menjadi teman. Sepanjang jalan melewati sungai kecil, sampai di desa terdekat. Di jalan, dia tidak melewatkan setiap botol kosong yang dilihatnya. Narasi dokumenter karena ini berhubungan dengan apakah dia akan makan hari ini. Narasi saat dia membuka tempat sampah untuk melihat apakah ada botol. Katana secara tidak sengaja menemukan sepotong roti yang digigit seseorang lalu dibuang. Narasi dokumenter bahwa dia belum makan sepotong makanan sejak bangun pagi. Dia yang sudah sangat lapar tidak memikirkan banyak hal. Dia langsung memasukkan roti itu ke mulutnya. Dia yang berhati baik. Narasi juga tidak melupakan anjing kecil yang mengikutinya. Selesai dengan tempat sampah. Setelah mencari di tempat sampah, narasi dokumenter bahwa dia datang ke warung dengan hasil yang didapat sepanjang pagi. Pemilik juga mengetahui keadaannya. Biasanya mereka akan memberikan sedikit lebih banyak uang kepadanya. Mungkin roti yang baru saja dimakannya membuat si Kiang merasa belum puas. Dia membeli 2 bungkus roti lagi dengan penghasilannya hari ini. Sangat tidak mudah bagi anak sekecil ini untuk mandiri. Narasi dokumenter, kita juga tidak bisa mengharapkan dia bisa mengatur uang dengan baik. Kembali ke kolong jembatan tempat dia tinggal beberapa hari yang lalu. Si Kiang tidak sabar untuk membuka kemasannya, dan mulai melahapnya dengan rakus. Rasa manis dari roti isi itu mengurangi banyak kepahitan dalam hidupnya. Narasi dokumenter, setelah makan, dia turun ke sungai untuk mencuci semua kotoran di tubuhnya. Mungkin dia terlalu lelah dalam 2 hari ini. Setelah mandi, dia langsung terbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak. Waktu berlalu hari demi hari. Si Kiang bangun di tempat lama. Tanpa berlama-lama, dia menyeberangi jalan, masuk ke jalan setapak di hutan, sampai di suatu tempat di hutan yang dalam. Ini adalah salah satu markas rahasianya. Dia terlebih dahulu memeriksa tas harta karunnya. Dia menemukan bahwa botol-botol itu masih ada. Ini membuatnya merasa lebih tenang. Dia mengambil cermin yang jian dan melihat ke dalamnya. Meskipun dia mengenakan pakaian yang kompang-camping, namun, dia tetap memiliki kebiasaan menjaga kebersihan yang baik. Tidak punya uang untuk pergi ke tukang cukur. Jadi, dia memotong rambutnya sendiri di depan cermin, agar dirinya terlihat tidak begitu berantakan. Setelah memotong rambut, dia mengumpulkan semua botol di dalam rumah, bersiap untuk membawanya ke warung untuk ditukar dengan makanan. Dia melewati tepi sungai dan sekalian mandi. Dia mengangkat tasnya dan berangkat lagi. Saat dia mengumpulkan botol-botol di pinggir jalan, sambil perlahan melanjutkan perjalanannya, 3 anak yang lebih tinggi darinya mendekat. Dengan kekuatan yang lemah, dia tidak berani melawan. Dia membiarkan mereka mengganggunya. Namun, ketika anak berbaju hijau merebut anjingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejarnya. Dia memeluk anjing kecilnya dengan erat. Diam-diam menanggung semua ini. Untungnya, seorang kakak yang mengendarai motor lewat. Dia mengusir anak-anak itu. Kakak itu memeriksa dan untungnya tidak ada yang salah. Lalu mengundang si Kiang untuk naik motor, mengantarnya ke desa. Membantunya menukar botol dengan uang. Kakak yang baik hati itu juga membelikannya sekantong makanan dan minuman. Setelah berterima kasih kepada kakak itu, si Kiang kembali ke bawah jembatan. Dia memiliki cukup makanan. Narasi dokumenter, ketidaknyamanan yang baru saja terjadi telah lenyap. Narasi dokumenter, mungkin inilah alasan si Kiang bisa hidup sendiri. Tidak peduli betapa malangnya dan menderitanya. Narasi dokumenter, dia selalu bisa cepat beradaptasi dan menghadapi dengan positif. Setelah makan dan minum dengan cukup, hari juga mulai gelap. Dia merapikan tempat tidurnya. Narasi dokumenter, mengingat bantuan orang baik hari ini, dia tidur dengan tenang. Beberapa hari kemudian, narasi dokumenter, si Kiang yang tidak memiliki tempat tinggal tiba di sebuah ladang. Dia menemukan sebuah gubuk yang sudah lama ditinggalkan. Narasi dokumenter, mungkin ini adalah tempat tinggal yang ditinggalkan oleh petani lokal untuk menjaga tanaman di ladang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat dan memeriksa. Narasi dokumenter, melihat apakah ada barang yang masih bisa digunakan. Narasi dokumenter, yang pertama kali terlihat adalah sebuah pancing dengan karet. Dia mencobanya dan ternyata masih bisa digunakan. Setelah mencarinya,
Dia juga menemukan kacamata pelindung yang sesuai. Di sini, peralatan memasak dan kompor semuanya lengkap. Bahkan ada setengah kantong beras yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Lagi pula, tidak ada tempat lain yang bisa dituju. Jadi, dia bisa menginap di sini selama beberapa hari. Dengan alat menangkap ikan, dia pergi ke tepi sungai. Meskipun si Qiang baru berusia 8 tahun. Namun, kehidupan di alam liar selama bertahun-tahun membuatnya tidak asing dengan menangkap ikan dan memanjat pohon. Apalagi dia memiliki alat yang tajam di tangannya. Seekor ikan tertangkap oleh alatnya. Narasi dokumenter dia tidak serakah setelah menangkap cukup untuk dimakan. Si Qiang membawa hasil tangkapannya kembali ke rumah yang ditinggalkan. Narasi dokumenter sebagai seorang yatim piatu, dia sudah memahami bahwa semuanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Dia dengan tenang membersihkan rumah itu, menyusun kembali kayu bakar dan menyalakan kompor. Si Qiang membawa panci dan beras ke tepi sungai, mengambil segenggam batu kecil untuk membersihkan panci. Serangkaian gerakan ini sangat alami baginya. Narasi dokumenter pengalaman yang seharusnya tidak dimiliki oleh anak seusianya. Narasi dokumenter dalam menghadapi cobaan hidup, dia juga harus belajar semua ini. Narasi dokumenter meletakkan nasi di atas kompor dan memasaknya perlahan. Narasi dokumenter dia membawa hasil tangkapannya dan panci besi kembali ke tepi sungai. Setelah membersihkan ikan-ikan itu dengan bersih, memeriksa nasi di dalam panci. Karena keterbatasan bahan, hari ini hanya bisa makan ikan rebus. Untungnya ada garam yang tersisa di sini, bisa menambah sedikit rasa asin pada ikan ini. Narasi dokumenter, beberapa tahun yang lalu, dia pernah melihat ibunya memasak ikan dengan daun ini. Dia masih ingat sampai sekarang. Setelah daun juga dimasak, si Qiang terlebih dahulu memberi makan sedikit kepada anjing kecil. Kemudian baru mengambil semangkuk nasi untuk dirinya sendiri. Si Qiang yang sudah beberapa hari tidak makan nasi, makanannya terasa sangat lezat. Narasi dokumenter, satu panci penuh nasi dihabiskan oleh dia dan anjingnya. Setelah selesai bersih-bersih, sekaligus mencuci panci dan mangkuk dengan bersih, si Qiang berbaring dengan nyaman di lantai. Bagi dia, satu porsi makanan yang mengenyangkan. Tidak peduli bagaimana rasanya. Narasi dokumenter adalah sesuatu yang patut membuat orang bahagia. Beberapa hari kemudian, dia berjalan cepat menuju pegunungan. Ini mau dilakukan untuk apa? Ternyata di sekitar sini bisa menemukan tempat untuk mengambil botol. Setelah beberapa hari mencarinya, tempat itu sudah bersih dari botol-botol. Dan botol-botol baru yang dihasilkan setiap hari sudah tidak cukup untuk ditukarkan dengan makanan. Dia harus memikirkan cara baru untuk menghasilkan uang dan menghidupi dirinya sendiri. Kerang di dalam aliran sungai adalah target barunya. Dia berjalan mengikuti bendungan ke atas. Dan ada cukup banyak lumpur yang terkumpul di sini. Ini bisa menyediakan makanan yang kaya untuk kerang. Dengan sembarangan meraba, dia bisa mendapatkan beberapa kerang di dalamnya. Kerang ini terlihat kecil, tapi setelah dimasak dengan cara yang tepat, tidak hanya rasanya enak, tetapi juga kaya nutrisi. Ini juga merupakan hidangan yang langka di daerah ini. Di sini sudah cukup diraba. Dia membawa hasil panennya dan tiba di depan saluran drainase. Tanpa berpikir panjang, dia langsung masuk ke dalam. Narasi dokumenter, di sini juga terdapat banyak kerang kecil seperti ini. Melihat kotoran yang menempel di kepalanya, harus diakui, ini sangat melelahkan. Tapi dia tidak punya pilihan. Narasi dokumenter, ini sudah menjadi cara terbaik yang bisa dia pikirkan untuk menghasilkan uang. Narasi dokumenter, sebagai seorang yatim piatu, Lin mengerti bahwa semuanya harus bergantung pada dirinya sendiri. Usaha akan membuahkan hasil. Setelah dia selesai mengumpulkan di tempat ini, narasi dokumenter, dia menimbang hasil tangkapannya hari ini. Dengan puas, dia membawa tasnya pergi, melintasi ladang. Dia berjalan menuju pasar terdekat, mengingat suhu di daerah ini sangat panas. Narasi dokumenter, si Qiang harus segera menjual kerang kecilnya. Narasi dokumenter, jika dibiarkan sampai besok, kerang-kerang ini akan membusuk. Maka dia tidak akan bisa menjualnya. Narasi dokumenter, seorang wanita dewasa mendekat untuk memeriksa kualitas kerang tersebut. Terlihat masih sangat segar. Karena ingin membantu si Qiang, kakak perempuan itu memutuskan untuk membeli semuanya. Setelah dipindahkan ke kantong plastik, si Qiang meminjam timbangan dari kios sayuran di sebelah. Ditimbang 2, kakak perempuan itu dengan senang hati membayar uangnya. Dia juga memberitahunya bahwa tidak perlu kembalian. Di dunia ini masih banyak orang baik. Sepertinya si Qiang tidak perlu khawatir tentang makanan dalam beberapa hari ini. Dengan pengalaman sukses beberapa hari lalu dalam mencari kerang, si Qiang juga secara bertahap menemukan cara untuk bertahan hidup. Seperti yang dikatakan, bergantung pada gunung untuk makanan dari gunung, bergantung pada air untuk makanan dari air. Hutan yang luas di sini pasti akan membuat hidupnya lebih baik. Inti kelapa sawit juga merupakan barang yang baik di daerah ini. Ini adalah sayuran sehat yang alami. Hanya saja, memetiknya agak merepotkan. Oleh karena itu, harganya juga cukup tinggi. Si Qiang berencana untuk menumbangkan pohon kelapa sawit ini hari ini, untuk mendapatkan inti muda yang langka. Narasi dokumenter, sosok kecil itu mengayunkan parang besar. Setiap tebasan hanya bisa memotong sedikit kedalaman.
Tapi dia tidak akan menyerah. Narasi dokumenter ini adalah salah satu dari sedikit cara dia mendapatkan penghasilan. Dengan usaha yang gigih, seluruh pohon palem akhirnya tumbang, menemukan batang muda palem yang terguling di lereng. Karena kekuatan dirinya yang terbatas, narasi dokumenter, dia terpaksa memotong sedikit demi sedikit tangkai daun yang membungkusnya, sampai terlihat bagian yang bisa dimakan. Barulah dia membaginya menjadi dua. Melihat bahwa hari masih pagi, narasi dokumenter, Si Qiang memutuskan untuk membawa beberapa rebung kembali untuk dijual bersama. Narasi dokumenter, meskipun rebung saat ini sudah tumbuh tinggi, sebagian besar bagian sudah mengeras dan tidak bisa dimakan, tapi bisa dikupas. Hanya mengambil bagian ujung rebung. Narasi dokumenter ini masih mempertahankan kesegaran dan kerenyahan rebung muda yang asli. Setelah sibuk bekerja cukup lama, narasi dokumenter, dia telah mengumpulkan semua rebung yang bisa ditemukan di sekitarnya. Sampai-sampai satu kantong penuh. Saat dia ingin pergi, narasi dokumenter, dia menemukan sayuran liar yang bisa dimakan di semak-semak. Narasi dokumenter, harus diakui bahwa sumber daya di pegunungan sangat melimpah. Narasi dokumenter, selama Si Qiang bisa mengenali mana yang bisa dimakan. Dokumenter narasi, percaya dia pasti bisa hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian. Narasi dokumenter, sampai-sampai ranselnya penuh sesak dan tidak bisa dimasukkan lagi. Si Qiang kemudian membawa hasil panennya ke desa setempat. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Kebetulan dia bertemu dengan seorang kakak yang duduk di halaman. Narasi, dia pun mendekat dan bertanya kepada kakak itu apakah dia membutuhkan. Setelah bertanya, kakak itu tahu bahwa dia ingin menjual sayuran yang dipetik. Dia sendiri juga tidak bisa menghabiskan sebanyak itu. Narasi dokumenter kemudian membimbingnya untuk membuka lapak di halaman. Narasi dokumenter juga pergi mengambil kantong plastik dari rumah untuk membantu Si Qiang berjualan. Mereka bersama-sama mengeluarkan barang dari kantong. Kakak itu mengajarinya untuk membagi sayuran ke dalam kantong. Jadi, berapa harga untuk satu kantong itu sudah cukup. Ini bisa menghindari kerepotan menimbang dan mencari kembalian. Kemudian membeli seikat sayuran liar dan inti palma untuk mendukung usahanya. Semua orang tahu tentang keadaan Si Qiang. Mereka membantu sebisa mungkin. Orang-orang di jalan juga mulai banyak. Narasi seorang paman dan pemuda membeli beberapa. Untungnya, semuanya sudah dikemas. Jika tidak, dia pasti akan kewalahan. Orang-orang di sekitar terus-menerus mendekat.